Nah, Bapak-bapak bisa dilihat halaman keempat. Kali ini kita akan mengkaji tentang tauhid, mengambil rujukan kepada kitab Khudh Aqidatak minal kitab wa sunnah as-sahihah karya Syekh Muhammad bin Jamil Jaini. Nah, ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala senikmat-nikmat hidup bisa mengetahui tentang tauhid, karena diciptakannya manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-aqidata at-tauhidi asasun sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya akidah tauhid adalah sebagai pangkal kesejahteraan, pangkal kebahagiaan seseorang fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi asbab seseorang itu mendapatkan kebahagiaan yang paling besar yaitu mengetahui tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bahagia di dunia, dan yang kedua akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kitab ini nanti sesi kedua Bapak-bapak bisa membaca kitab ini, kemudian sambil menelaah mana subjeknya, mana objeknya, bagaimana cara nerjemahnya, begitu, sedikit demi sedikit. Karena belajar bahasa Arab ini yang harus kita cintai karena bagian daripada agama. Bahasa Arab adalah bagian daripada agama. Kita masuk kepada pembahasan haqqullah 'alal ibadi. Boleh disakalin itu, diharokatin. Kalau mau diharokatin, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya. Limadza khalaqanallahu? Limadza, kenapa Allah menciptakan kita? Tentu Allah menciptakan seluruh makhluk. Ada maksud dan tujuannya, tidak main-main. Dijawab, ini pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan makhlukot, seluruh makhluk-makhluk. Khalaqana lina'budahu. Allah menciptakan kita lina'budahu, untuk beribadah kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam hadis Muslim disebutkan, man qala la ilaha illallah faqad harramallahu dammahu wa malahu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka telah haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, dan hisabnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seseorang ini berbuat syirik, ini jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang berbuat syirik, kemudian syiriknya ini syirik besar, umpamanya mengadakan tangannya ke kuburan, kemudian dia meminta ya fulan kepada orang yang sudah mati di dalam kubur ini, atau wali yang ada di dalam kubur, atau habib yang sudah dikubur, atau apalagi orang-orang yang dianggap soleh ada dalam kubur, kemudian menghadap wajahnya, tangannya berdoa, ya syekh, ya fulan, tolonglah saya, kabulkan hajat saya. Maka ini jatuh kepada syirik besar. Batal kalimat tauhidnya, kalimat la ilaha illallahnya batal. Padahal keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah disebutkan di dalam hadis, man qala la ilaha illallah summa mata, barang siapa yang membaca la ilaha illallah kemudian dia mati, dakhala jannah, pasti masuk surga. Dan setiap manusia yang beriman, dia pasti akan masuk surga. Syaratnya dia membawa la ilaha illallah sidqan min qalbihi, membenarkan di hatinya dan tidak tercampuri dengan kesyirikan. Tapi kalau ibadah, sekalipun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah yang lain-lain, rajin sedekah, naik haji, tapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang telah saya sebutkan tadi, di antaranya apa? Meminta, memohon kepada selain Allah, atau menjadikan pelantara untuk sampai kepada Allah yang tidak disyariatkan, maka dia telah jatuh kepada syirik. Kalau dia tidak bertaubat, maka dihukumi menjadi orang musyrik, kekal di dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Maka senikmat-nikmat orang hidup di dunia ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi taufik untuk mengenal tauhid la ilaha illallah. Sekalipun orang ini membawa dosa sebesar bumi, atau dosanya sampai ke langit, saking banyaknya dosa, atau
sebanyak buih yang di lautan. Kalau dia membawa kalimat la ilaha illallah, di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, niscaya Allah masukkan ke dalam surga. Adapun dosa-dosanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak langsung dimasukkan ke surga. Kalau belum berkehendak karena amalnya sedikit, mungkin Allah masukkan dulu ke dalam neraka. Tapi pada akhirnya Allah akan masukkan ke dalam surga bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang nomor 2.